jam setengah 11 baru tahu saya kemarin siang bahwa akan mampir ke sini. Bang, Jadi pendapat pribadinya mengenai pola presiden ini yang justru tidak terlalu protokol dan menghormati seniornya, itu tanggapannya gimana Bang Ali? loh, saya kira itu tentunya memang ini Gus Dur tuh beda dengan pendahulu lainnya. Kalau dulu kan formalan terus, resmi. Kalau ini kan nongol di sana, nongol di sini, ya toh. Seolah dia tidak merasa itu melekat saya ini presiden. Tapi sama-sama teman ataupun yang muda atau yang tua. Saya tahu tadi pagi Gus Dur ada di tempatnya Pak Nasution itu kan. Saya baru tahu itu. Padahal Panas baru hari Kamis masuk rumah sakit. Nah itu sifat-sifat ini kan baik gitu. Ya, tidak merasa saya presiden. Nah itu bagus. Pak Ali melihat ini sebagai rekonsiliasi nasional, Pak. Pak Bapak melihat benar-benar sebagai rekonsiliasi nasional, Pak. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara semua tokoh, semua yang kritis itu. Kalau kita ingin menyelesaikan nasib bangsa ya kita harus saling bertemu untuk memasalahkan toh. Tapi jangan sikap memandang sendiri. Menganggap dia paling berjasa, menganggap dirinya yang paling reformis. Ya toh? Bapak punya kritik nggak buat Gus Dur? Apa? Kritik punya nggak Bapak buat Gus Dur? Kritik apa? Ya apa setelah masa 4 bulan pemerintahan ini? yang Ya, bulan ini. saya punya cara sendiri. Ada saran nggak buat Ya, Kang Gus saya Dur? ada cara sendiri. Kira-kira Pokoknya saya memberikan kesempatan pada Gus Dur ini. You harus tahu, selama 32 tahun ini, keadaan negara ini sudah hancur. Semua lembaga kenegaraan itu hancur. Jangan dikira ini enteng dalam waktu 3 bulan harus bisa selesai. Itu orang edan. Ya, itu orang tua kita tuh dalam orang itu bahwa zaman edan itu betul. Dan sekarang ini masih zaman edan itu. Masih Kalau terusan ya? percaya. Iya. Alasan Bapak Jadi- sekarang masih edan kenapa Pak? Hah? Sekarang Bapak anggap masih edan. Sekarang kan pemerintah udah baru. Pemilu baru. Sekarang kan pemerintah udah baru. Kok Bapak bilang masih edan sekarang? Suasananya masih ada. Kok seenaknya saja dalam waktu sekian hari, 100 hari saja, ya, harus semua beres. Saya sering mengatakan waktu saya jadi gubernur, saya butuh 6 bulan untuk menentukan visi, program, misi dan program. 6 bulan itu. Dan baru hasilnya itu 1 tahun, 2 tahun. Nah, waktu itu moral bangsa ini masih baik. Sekarang moral bangsa ini sudah hancur. berarti Gus Dur mempunyai waktu berapa bulan untuk membuat visi dan misi, Pak, menurut Nah, Pak? kalau saya dulu 6 bulan, ya toh, Berarti mungkin Gus Dur- tanda-tanda perbaikannya nih 2 tahun. Nah sekarang kita Gus Dur baru mulai menaik semua lembaga hukum. Nah itu lembaga hukum yang paling rusak. Jadi lembaga lainnya, mulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, polisi, pengacara-pengacara, advokat, itu sudah rusak. Nah, bagaimana kita menegakkan demokrasi kalau hukum tidak berjalan? Bagaimana kita mengenakan ekonomi yang sehat kalau hukum tidak berjalan? Bagaimana kita menegakkan hak asasi manusia kalau hukum tidak berjalan? Itu merupakan center point itu. Jadi kira-kira apakah kepada Gus Dur perlu diberikan waktu atau tidak Pak menurut Bapak? Apakah kepada Gus Dur perlu diberikan waktu nggak, bisa 1 tahun atau 1,5 tahun? Ya kalau bacanya memang harus diberikan waktu, tapi tidak menuntut. Loh, ini kok belum beres-beres saja. Itu dia tuh bukan mengurus RW. Kalau berarti mengurus maksud- RW bisa 1 minggu, 2 Berarti- minggu, 1 bulan. Jadi Berarti ideal, Karena itu saya berpengalaman sebagai gubernur. jadi idealnya berapa lama Pak yang perlu diberikan waktu kepada Gus Dur? Nah, untuk menentukan program saja. Perlu waktu 6 bulan. Nah, programnya tergantung kepada lembaga-lembaga negara, aparaturnya. Apa aparaturnya sudah baik belum? Sudah bersih belum? Berarti Sudah jujur belum? Bekerja untuk negara, bangsa atau diri sendiri atau golongannya? Jadi dengan kata lain Pak Bang Ali juga menghimbau pada masyarakat untuk sabar, untuk memberikan kesempatan kepada Iya, pemerintah kasih untuk kesempatan yang logis, yang wajar, yang sehat, dan mari kita membantu dia. Bang Ali sendiri Ya toh? mendukungnya dalam Saya tidak akan berhenti mengadakan sebagai moral force, tapi saya harus jujur sendiri. Harus jujur saya, karena saya mengalami.
Kalau kalian menganggap saya berhasil sebagai gubernur, apa artinya dibandingkan dengan masalah negara? Ya toh? Nah, untuk itu saya butuh 6 bulan. Oke, baik. Ya. Jadi kesimpulannya penilaian Bapak terhadap para penilai selama ini bagaimana? Apakah itu yang Apa? Bapak maksud edar itu? Penilaian Bapak terhadap para penilai selama ini, apakah itu yang Bapak maksudnya edar? Para pengamat, para Yang pengamat Loh, politik yang mereka mengatakan- boleh saja mengadakan pemikiran, kritik, tapi yang realistis lah. Dengan mengerti bahwa Gus Dur mendapat warisan daripada Orde Baru itu. Selama 32 tahun, coba bayangkan. Coba ambil contoh, kemarin saya baca, Kapolri Malaysia diputuskan masuk penjara 2 bulan. Karena dia memukul, menyiksa Ibrahim. Coba, baru mukul itu. Di sini, membunuh segala macam, mana penyelesaiannya? Ini contoh yang baik. Waktu saya baca itu saya malu. Baru mukul. Tuntutannya 3 tahun. Nah dia diprotes tadi ke tahun, kok hanya 2 bulan katanya. Ngerti itu? Pak Ali, Pak Gus Dur sangat kritis terhadap TNI ya, terakhir akan ke Pangdam juga akan membuat kekuasaan. Menurut Pak Ali bagaimana Pak pandangan Gus Dur Nah terhadap itu TNI? sifat-sifat Gus Dur begitu, mau apa? Pembawaannya. Tapi maksudnya memperingatkan. Janganlah berbuatlah begitu-gituan, untuk apa? Nah saya baca ini hari katanya, ya biar dia mengerti lah. Ya, hati-hatilah gitu. Ya toh? TNI harus menerima, jangan emosi gitu Pak. Ya, Artinya TNI harus menerima Gus Dur seperti itu. ya mengadakan koreksi diri dong. Harus mengadakan koreksi diri. Bang Ali, Ya, Bang Ali idealnya kalau gitu dari kelompok Bang Ali sendiri memberikan waktu pada Gus Dur itu idealnya berapa tahun Gus Dur bisa menyelesaikan beberapa masalah, misalnya memperlihatkan indikasi perubahan untuk yang terbaik aja. nah, saya melihat sekarang dalam artian politik sudah ada langkah-langkah. Orang untuk apa ke luar negeri? Nah, memang harus orang-orang memberi kepercayaan toh. Clinton menyatakan tidak setuju integrasi Aceh. Nah, bercoba untuk ekonomi, tapi toh ekonomi belum mau berani masuk mereka karena keamanan belum terjamin. Nah, kemudian mengadakan suatu langkah reformasi di dalam TNI, kan sudah masuk. Yang konyol-konyol minggu lalu akan ditertibkan lembaga-lembaga hukum. Hah? 1 bulan yang lalu ditonjolkan Benyamin calon. Terus satu persatu. Terus, kalau orang mengatakan dia tidak punya program, kalau saya sudah lama dia punya program, tapi dalam otaknya. Karena dia belum yakin terhadap lingkungan itu, ngerti nggak? Karena menteri itu bukan pilihan dia, ngerti nggak? Jadi Bang Ali melihat itu ya. Oh iya, Melihat itu pun kendala bahwa karena para menteri bukan dari pilihan dia, itu pun kendala. Lepalang kan tidak solid katanya, kan banyak kritik-kritik masyarakat, ya toh? Lebih mementingkan loyalitasnya kepada partainya daripada kepada presiden. Dia bukan kepala pemimpin kenegaraan. Dia hanya sekadar pemimpin partai saja. Padahal kalau sudah jadi menteri, dia pemimpin kenegaraan. Ngerti nggak? Saya mengerti itu. Kenapa bentuk dewan ini, dewan ini, dewan ini? Nah itu. Jadi menurut Bang Ali itulah kendala Gus Dur mengapa dia tidak mensosialisasikan visi dan programnya selama ini. Ya, dia simpan dulu. Ya, dia ambil langkah-langkah saja. Sret. Gitu. Nah itu. Bapak mendukung penuh. Saya baru sadarnya itu waktu Gus Dur pergi ke Washington. Statement Clinton, dia tidak setuju Aceh mereka. Oh, berarti dia ada program. Tapi dalam otaknya. Tidak langsung membuat program kabinet, tidak. Bapak dukung Eh? penuh ya Pak? Masih Hah? Pak. Dukung penuh Gus Dur. Apa? Bapak mendukung penuh Gus Dur. Kalau dia jalannya benar, saya dukung. Kewajiban saya. Iya. Tentang apa pendapat Gus Dur bahwa banyak beberapa pangdam yang memerepeli dirinya. Wah, tentu di TNI juga ada yang tidak setuju dengan tapi karena disiplin TNI begitu keras, saya kurang percaya mereka berani
menghadapi Gus Dur. Ya. Jadi mereka tetap akan membantu pemerintah sekarang Gus Dur. Ya barangkali ada beberapa yang tidak setuju, tapi saya tidak percaya bahwa mereka berani melaksanakan apa ya semacam kudeta, tidak pernah. Tadi Pak Nun tadi Bapak sampaikan bahwa itu apa cara Gus Dur untuk memperingatkan para Pangdam atau memberi pelajaran pada para Pangdam. Ya, dan supaya mereka kembali kepada mendekati masyarakat, menjadi abdi masyarakat, menjadi membantu masyarakat di dalam segala macam. Seperti juga dulu kita merasakan bahwa menghadapi PKI, menghadapi DI selalu dibantu oleh rakyat. Ya, nah, jadi kita juga harus membantu rakyat. Ya. Jadi apa namanya yang mereka bertugas membantu rakyat itu ada namanya khusus ya. Ya alat-alat yang kita punyai ya kita perbantukan agar supaya membuat jalan, membuat jembatan, membuat daerah petani subur dan sebagainya. Ya. Kalau itu terjadi kritik terhadap angkatan bersenjata, terhadap TNI, khusus angkatan darat akan hilang. Pak, kemarin peristiwa Aceh Pak yang para Pangdam itu ternyata masih melakukan hal-hal yang terhadap masyarakat Aceh. Ya itu salah. Ya. Jadi kalau mereka lebih mendekati rakyat, tidak akan terjadi ini. Rakyat Aceh merasa diabaikan oleh pemerintah pusat. Kekayaannya semua dikeruk, dikembalikan sangat sedikit. Ya, sedangkan rakyat Aceh di dalam perjuangan begitu banyak mengabdi kepada rakyat sehingga pemerintah kita bisa mendapatkan kemerdekaan. Ya, nah, ya seperti bagaimana kereta api dihapus, semua dihapus, ya. Rakyat nasib rakyat kurang diperhatikan. Itu dirasakan oleh rakyat Aceh, bukan oleh rakyat Aceh saja, tapi seluruh. Yang hanya dipikirkan adalah bagaimana membangun Jawa saja. Jawa bukan Indonesia, ya. Jadi pemerintah sekarang harus lebih banyak memperhatikan pembangunan rakyat.
Oh, nggak ada. Ya nostalgia lah. Pak Ali ini kan sama-sama berjuang menentang penindasan dengan saya bareng-bareng. Kita nostalgia masa lampau. Ya? Oh, dia sih komentarnya baik aja. Dia memberi pendapat beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu ya ini kalau Pak Kamal Idris itu supaya memperhatikan ekonominya rakyat kecil. Kalau Bang Ali tekanannya pemerintahan yang bersih dan kedaulatan hukum. Dan cocok dengan pemerintahan yang ada sekarang. Gus, tadi sebelumnya saya wawancara dengan Pak Ali menyatakan harus ada sosialisasi visi dan misi dari program dari Gus Dur. Ya. Memang dia juga bilang begitu. Dan kita berterima kasih pendapat Pak Ali ini. Karena Pak Ali itu merupakan soko guru di saat kita penuh kesulitan, beliaulah yang tegar menghadapi itu semua. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Pak Ali. Nanti kapan-kapan ke Pak Kamal Idris. Ini pokoknya orang tua-tua kita datengin lah. Ya belum tahu. Masukan yang lain apa? Hah? Nggak ada. Ya itu aja. Kita cuma nano aja. Ya lebih banyak bercanda. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Pak Kiri ya. Sana Pak. Bicarakan apa Pak Ali? Kita bicarakan tadi masalah keadaan sekarang. Yang saya usulkan bahwa rakyat kecil harus diperhatikan lebih dulu, baru daerah-daerah lain. Ya, dan di dalam rencana pembangunan hendaknya
jangan hanya dipikirkan pembangunan Jawa saja. Jawa bukan Indonesia. Ya, yang penting adalah daerah-daerah lain, ya, di mana atas dasar soil investigation bisa diatur pula transmigrasi, ya, sehingga rakyat bisa merasakan bahwa dipikirkan bukan hanya Jawa tapi seluruh daerah Indonesia. Itu saja yang Tanggapan Presiden, Pak. oh bagus dia menyatakan benar itu, ya. Dibicarakan juga tentang reposisi ABRI terakhir, Pak, TNI. Ya, posisi ABRI ya, saya tidak percaya bahwa ABRI akan berbuat jelek, ya. Bagaimanapun juga pimpinan ABRI sekarang, pimpinan TNI sekarang siapa Marskal dia Laksamana Widodo, dan dia baik, ya, di dalam memimpin TNI, ya. Jadi saya mempunyai harapan besar bahwa keadaan akan membaik, ya. Ada pertanyaan lain? Pak, ke Pak Ali. Saya lebih menekankan kepada Gus Dur harus segera dimulainya dengan reformasi dalam bidang kelembagaan hukum, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan juga dunia pengacara dan advokat. Nah, kalau kita mengikuti pengamat-pengamat itu, ini sudah merupakan suatu stelsel mafia, ya, sehingga kita ini dianggap negara yang sudah tidak punya lagi ketentuan hak hukum yang tegas, dan kita harus sadar bahwa menegakkan demokrasi itu tidak mungkin kalau hukum tidak berjalan. Jadi apa yang sekarang mulai dirintis oleh Gus Dur dengan akan ada perubahan pimpinan Ketua Mahkamah Agung itu sudah merupakan suatu langkah yang tegas. Nah, cuma sekarang persoalannya siapa toh, karena dari pihak grup ketua-ketua Mahkamah Agung itu mereka tidak setuju orang luar karena undang-undangnya itu kan undang-undang yang dibikin dulu barangkali ya, toh. Kalau kita mengikuti undang-undang kemarin juga tentunya tidak akan ada perubahan-perubahan kepemimpinan nasional. Bang Ali kayaknya Nah itu, ya. Jadi kalau presiden sudah mengusulkan Bonyamin, ya perjuangkan saja itu. Artinya dibicarakan tentang Pak Bonyamin sendiri, Pak, sama Presiden. Ya tapi usaha itu demikian itu sudah benar. Ya, kelompok awal Bang Ali DPR. sendiri mendukung Pak Benyamin Mangkudi lagi untuk jadi ketua ML. Hah? Kelompok Bang Ali sendiri mendukung Pak Benyamin Mangkudi. Setuju banget. Barnas setuju banget. Karena apa? Saya mengikuti sidang-sidang pengadilan Tempo dulu. Berapa kali saya ikut menghadiri itu. Dan saya sangat Pencalonan beliau. surprise ya bahwa dia ada keberanian untuk tidak menginginkan bahwa Gunawanto dipenjarakan ya. Dan buktinya juga dia langsung dilempar sebagai hukuman ke Medan toh. Nah, orang-orang yang begini kita butuhkan. Pada waktu kekuasaan di tangan kekuasaan, dia masih berani Benyamin itu untuk menyimpang toh. Dibicarakan khusus tadi, Pak. Hah? Dibicarakan khusus tentang Benyamin. Ya disampaikan. Kita setuju itu. Lantas siapa lagi? Makar.